Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sofia Alawiyah. Jadi ini YouTube channel pertama aku. Di sini tujuan aku ingin menjelaskan perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut kelahiran bayi baru lahir. Seperti yang terlihat di sini, ini tuh persiapan yang udah aku beli untuk mempersiapkan penyambutan anak pertama aku. Jadi dari perlengkapan pakaiannya, perlengkapan mandi, perlengkapan tidurnya, dan aku berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu muda yang sama seperti aku, yang mungkin masih kalep, masih bingung harus mempersiapkan apa aja. Dan aku yakin video ini tuh video yang perlengkapan yang udah aku persiapkan ini itu perlengkapan yang wajib dan yang penting-penting. Jadi ini tuh anti mubazir dan pastinya akan terpakai semua nanti untuk si baby. Baiklah, kalau gitu kita mulai. Jadi ini perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk bayi baru lahir. Aku yakin ini tuh yang aku jelasin anti mubazir ya. Dan pasti yang terpenting yang akan terpakai. Jadi semuanya ini terpakai. Nggak ada yang mubazir atau yang nggak terpakai. Jadi yang pertama aku akan ngejelasin dari perlengkapan pakaiannya. Di sini aku udah nyetok 5 baju tangan panjang. Jadi aku nggak nyetok banyak. Dan kalian juga bisa nyetok setengah lusin atau bahkan aku nggak sampai setengah lusin, ini cuma 5 doang. Jadi ini kainnya lembut banget. Aku yakin pasti baby aku bakalan nyaman pakai ini. Kemudian di sini ada celana. Aku udah nyiapin celana. Itu ada 8. 3 yang tutup kaki dan 5 yang buka kaki. Jadi ini kenapa aku beli yang tutup kaki agar biar lebih apa ya? Biar kakinya tuh bisa tertutup kalau misalnya mau tidur gitu. Jadi nggak perlu pakai apa sih namanya, kaos kaki atau sarung kaki gitu. Tapi sebenarnya ini yang lebih efisien, yang buka kaki, karena ini bisa terpakai agak lebih lama gitu ya. Selanjutnya di sini ada baju kutung, ya baju tangan kutung. Jadi di sini tuh aku nggak beli, aku dikasih sama kakak ipar aku, bekas keponakan aku. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dikasih sama kakak ipar aku. Terus ini dikasih sama ibu aku ada 5. Jadi punyanya ada 11. Sebenarnya udah terlalu banyak. Setengah lusin aja juga udah cukup. Tapi ya namanya dikasih nggak mungkin ya ditolak ya. Kayak gini. Lalu di sini ada celana pop. Jadi aku udah nyiapin setengah lusin. Cuman aku dikasih setengah lusin lagi sama kakak ipar aku. Aku dibelikin setengah lusin lagi. Jadi aku punya 1 lusin. Padahal kalau setengah lusin aja itu udah cukup banget. Kemudian baju lengan pendek. Jadi kenapa baju lengan pendeknya ini cuma 3? Sebenarnya aku udah nyetok itu setengah lusin. Cuman 3-nya lagi masih on the way. Karena aku belinya di Shopee, aku kan masih nyicil. Aku nggak beli langsung gitu. Ini lembut banget. Ini dari Aruci. Jadi ini sama celana ini satu paket. Kemudian ada celana lengan pendek. Kemudian celana pendeknya juga aku nyediain setengah lusin, tapi itu masih on the way. Selanjutnya di sini ada singlet atau kaos dalam ya. Kaos dalam bayi. Ini tuh lembut juga, tapi agak tipis. Ini aku nyediain setengah lusin, jadi aku nyediain setengah lusin sih sebenarnya. Cuman karena ada yang dikasih jadinya agak kebanyakan. Ini setengah lusin aja. Dan ini ukurannya itu M, bukan ukuran untuk newborn, bukan S. Bukan yang kecil, tapi ini M. Mungkin 3 sampai 6 bulan. Ya, nggak apa-apa sih. Dipakainya nanti aja. Atau nggak bisa tahan lebih lama gitu. Selanjutnya di sini aku udah nyiapin slip suit. Jadi slip suitnya cuma ada 2, itu pun juga yang ukuran 3 sampai 6 bulan. Jadi ini agak besar. Nih, agak besar.
Jadi ini aku 3 sampai 6 bulan. Ini tuh ada yang buka kaki dan ada yang tutup kaki. Kalau yang tutup kaki ini merek Mio, dia ada tutup kepala juga. Kemudian ada juga romper. Ini juga ukurannya 3 sampai 6 bulan. Aku beli yang agak besar. Itu besar banget. Ya, 3 sampai 6 bulan. Aku ini belinya awal-awal ya. Terus aku tambah lagi. Jadi aku nggak nyetok banyak. Aku nyetok seperlunya aja. Nah, di sini aku beli satu paketannya ini. Mungkin nanti aku akan cantumkan harga dan online shop atau tempat dimana aku beli di deskripsi box YouTube aku. Ini ada 4, ini romper ukuran juga 3 sampai 6 bulan, dan ini ada jumpsuit ya. Jadi ini modelnya jumpsuit ini aku punya 4, dan rompernya ini aku jadinya punyanya ada 5, 1, 2, 3, 4, sama ini tadi 5 ya. Terus aku juga ada yang terpenting, itu ada popok kain. Jadi popok kain ini aku nyetok itu selusin, tapi aku dikasih selusin lebih sama kakak ipar aku dibeliin sama kakak ipar bekas keponakan. Ini dari ibu aku ya, campur-campur lah, jadinya aku punya 2 lusin lebih. Kemudian ya cuman gak apa-apa sih kalau misalnya kebanyakan, soalnya aku kan juga udah ada niat pengen ngebedong anak aku itu 2 sampai 3 bulanan. Gak apa-apa sih dibilang kuno, kena lama ngebedong anak. Yang penting ya anaknya sehat-sehat aja ya, doain. Terus di sini aku juga punya gurita. Ini ada gurita rekat, ini dibelikin. Ini jadi aku nggak ada yang beli, ini aku semuanya dibelikin. Yang ini 3 biji ini dibelikin sama kakak ipar. Terus ini ada selusin dikasih sama kakak ipar sama ibu. Mereka beli lagi. Sebenarnya kenapa aku ngasih ini kan fungsinya kan untuk menghangatkan ya. Yang penting kita itu ngerekatkannya atau ngikatnya itu jangan terlalu ketat, biar anak itu nggak sakit gitu. Jadi aku rasa sih nggak apa-apa, toh orang dulu juga ngebedong juga lama kan, buktinya nggak apa-apa gitu. Dan di ujung itu ada bedongnya itu kenapa bisa sebanyak itu. Sebenarnya aku cuman beli 3 biji yang ini, dan yang ini ada selusin. Ini tuh aku dikasih sama kakak ipar aku. Yang aku beli tuh cuma 3 biji. Dan kalau yang itu kainnya itu agak kasar, baru dia nggak selebar yang aku beli gitu. Cuman biar nggak mubazir aku cuman belinya 3 aja gitu. Jadi itu mesti aku pakai untuk selimut, untuk ngebedong, atau untuk jadi perlak. Dan ini juga tetap terpakai. Jadi ini ukurannya itu 90 kali 110 cm. Dan ini bahannya itu lembut banget, terus harganya juga murah. Kalau nggak salah aku 3 biji ini harganya itu 40.000. Nanti aku cantumin deh di description box. Itu lembut banget dan itu lumayan lebar ya. Selanjutnya ada sarung kaki dan sarung tangan. Ini sarung kaki dan sarung tangannya aku dibeliin, ini aku nggak ada beli, jadi ini 3 biji ini aku dibeliin sama kakak ipar. Baru yang 4 biji ini aku itu dikasih sama ibu aku sama kakak ipar juga, bekas anaknya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, terima aja, mana tahu juga berguna kan, pasti berguna banget. Terus ini aku nggak beli bips atau tatakan apa sih yang untuk di leher-leher itu, aku juga lupa namanya. Aku nggak beli itu, aku belinya sapu tangan aja terus atau washcloth. Jadi ini satu pak ini udah isi 8, satu ini isinya 8. Motifnya campur-campur, nggak bisa dipilih soalnya dia ya random gitu. Aku belinya di Shopee.
Jadi ini fungsinya itu untuk aku ngelap-ngelap iler, iler apa sih, gumuh-gumuh anak aku ya. Iler emang dia ileran apa? Jadi ini untuk ngelap gumuh anak aku nanti kalau dia siap nyusuin. Pokoknya aku beli ini aja. Aku rasa sih fungsinya sama gitu. Jadi ya ngapain gitu banyak-banyak. Kayaknya aku beli segini aja udah cukup dan harganya juga terjangkau. Kemudian di situ aku ada selimut. Jadi ini dari Fluffy. Aku masih nyiapin satu nih udah sini. Ini dia ada topinya ya. Ini dia. Ini bahannya lembut banget udah aku buka. Juga harganya terjangkau sih, tebal. Lumayan lah untuk nanti setelah persiapan pulang dari rumah sakit. Kemudian di sini ada gendongan geos. Ini dari Lanugo ya, apa sih namanya? Dari ya. Ini aku belinya di Shopee. Dari Lanugo. Lanugo apa Lanugo? Ya dari Lanugo. Ini ukurannya M. Jadi ini sesuaikan dengan berat badan si ibu. Berat badan aku kan 50 sampai 55 gitulah. Jadi ukurannya dikasihnya M. Ini. Aku belum berani pakai kain jarik itu, tapi aku juga udah dibeliin sama mama aku 2 kain jarik. Aku belum berani pakai itu, bukan belum berani sih, malah aku belum bisa. Jadi aku pakai yang simple aja, kayak gini. Nah, gini deh, dan ditaruh. Terus di situ itu ada apron menyusuin biar nggak nampak gitu payudaranya. Ini juga dari Lanugo. Harganya berapa ya? Aku lupa, nanti aku tulis aja ya. Jadi kan malu kan kalau kita nyusuin tapi nampak itu kita. Jadi aku beli aja. Kemudian aku rasa udah cukup untuk perlengkapan bajunya. Kemudian perlengkapan mandi. Jadi untuk perlengkapan mandi itu aku udah nyiapin 2 perlak. Ini aku dikasih sama kakak aku, kakak ipar. Terus aku juga udah beli perlak sugar baby. Jadi ini bagus banget, tebal. Ini untuk mandi anak aku. Dan aku di sini punya dua handuk. Ini yang dari Little Farmer House, ini yang model biasa. Ini aku juga dibeliin sama kakak ipar aku. Ini yang aku beli. Kemudian untuk itu mandinya, bak mandinya itu ada di kamar mandi ya, nggak aku bawa karena udah aku pakai. Itu pun juga dikasih sama kakak ipar aku nggak beli, bekas keponakan aku. Jadi keponakan aku itu umurnya itu masih setahun berapa bulan gitu, jadi masih masih banyak yang baru-baru lah bekas dia gitu. Dan kita ke perlengkapan mandinya. Di sini aku udah beli cotton ball ini untuk diapup. Cuman aku rasa ini aja nggak cukup. Aku juga udah nyiapin tisu basah. Jadi ini non alkohol, non parfum ya, non parfum kok non alkohol. Nih, aku beli yang sweetie kenapa? Karena ada tutup ininya. Sebenarnya bukan karena ada tutup ininya juga sih, tapi lebih efisien gitu. Aku rasa kalau ada tutup ininya. Jadi dia tetap basah, nggak kayak yang biasa kan takutnya kalau misalnya lama-lama nanti dia kering gitu. Terus di sini aku beli satu paket gini merek Sweet Sal. Jadi ini harganya murah, cuman 53.000 kalau nggak salah. Aku belinya di Shopee. Jadi ini yang aku siapin juga yang penting-penting aja. Aku nggak mau mubazir atau nggak terpakai. Di sini ada gratis waslap. Oh iya, aku belum ada nunjukin waslap. Jadi waslapnya masih on the way ya. Di satu paketan ini isinya itu ada baby powder. Sebenarnya aku nggak mau pakai bedak, tapi ya namanya juga beli sepaket ya. Jadi ya gimana? Karena katanya namanya masih bayi nggak boleh pakai bedak powder kayak gini. Tapi aku memang gak niat sih, palingan tuh badannya aja nanti ketika umur 3 sampai 6 bulan 3 bulanan gitulah baru aku kasih. Tapi tengok nanti lah.
Terus di sini ada baby bath hair and body. Jadi di sini shampoo, di sini di sini shampoo, di sini sabun. Udah sekalian. Baru ada baby oil dan ada baby baby skin protector lotion. Aku nggak tahu sih ini untuk apa, belum ada aku baca juga kegunaannya. Dan di sini aku udah beli di sini aku udah beli baby hair lotion. Jadi katanya ini bagus ya untuk pertumbuhan bayi, jadi aku beli. Karena di paketan ini nggak ada, jadi aku belinya pribadi aja. Aku nggak ngasih cologne gel atau parfum semacamnya. Aku rasa takutnya nggak kepake, kan bayi kan juga udah harum ya tuh. Dan di sini kayak ini, jadi ini bedak. Kenapa bisa ada bedak ini aku dikasih sama kakak ipar aku dikasih bedak sama dia, tapi ya mungkin belum aku pakai sekarang, mungkin nanti aku pakai. Dan ini aku dikasih sama ini minyak kayu putih. Jadi aku nggak beli minyak kayu putih lagi atau minyak telon, aku pakai ini aja yang udah dikasih biar nggak mubazir. Nanti kalau misalnya dia nggak cocok atau apa kan aku bisa beli lagi. Terus ini mask untuk penutup mata kalau untuk berjemur nanti. Kemudian ini kain kasah, ini aku beli satu aja. Ini jadi gunanya bukan hanya untuk ngapain tali pusat, tapi juga untuk membersihkan lidah. Aku mau bersihkan lidah pakai kain kasah, nggak pakai pembersih lidah khusus gitu. Aku rasa ini lebih efisien sih. Terus ini ada termometer. Ini termometer mereknya Alpha. Terus di sini ada cotton bud. Selanjutnya di situ ya, ini ada perlengkapan ibunya. Jadi ini gurita ibu, aku punya 4. Ini stagen. Ini dari turun temurun, dibuat sama andung aku. Andung itu dalam bahasa Melayunya nenek ya. Dibuat sama nenek aku. Jatuh. Terus ini juga dikasih sama kakak ipar sama ibu aku. Di sini aku udah nyediain softtek maternity untuk bersalin. Aku beli yang 10, isi 10 aja dulu. Nanti kalau misalnya kurang bisa tambah lagi. Karena aku juga nggak mau pakai softtek, aku biasanya tuh pakai kain. Aku masih kulot. Di sini ada untuk jemur pakaian. Terus ini nanti rencananya untuk baju kotor atau untuk baju bersih belum tahu sih, tapi aku persiapin aja. Dan ini popok sekali pakai. Kenapa bisa ada popok ini? Dikasih sama ibu aku nggak tahu sih bagus atau kayak mana, atau cocok atau enggak gitu buat anak aku. Cuman ya tengok nanti lah, karena aku juga nggak niat banget yang ngasih popok dia. Untuk perlengkapan tidurnya nggak banyak sih. Di ujung itu ada seperangkat atau satu set tempat tidur bayi. Di situ udah ada guling, bantal peyang, kasurnya sama kelambu. Nanti aku tunjukin. Yap, jadi kayak gini. Ini bantal peyangnya, ini gulingnya, dan ini kasur bayinya. Ini kelambu yang buka gitu. Aku juga udah mesen di Shopee kelambu kocong. Aku takut kelambu ini kurang efisien, jadi aku beli yang lain. Karena ntar ya aku pasang. Nih, kenapa aku bilang kurang efisien? Karena dia jungkat-jungkit kayak gini, dia nggak gini. Aku takut nanti anak aku gimana coba tidurnya kalau jungkat-jungkit kayak gini. Ya ginilah, mungkin kesalahan aku juga sih, aku kurang teliti dalam membeli online.
Jadi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat mami-mami, buat bunda, buat ibu-ibu yang suka beli online. Tapi ini murah ya. Kelambu, tempat tidur, bantal, peang, terus ini harganya guling, dapat 2 guling, harganya cuma 150.000. Jadi aku udah beli kelambu, cuman masih on the way, sama baju lengan pendek tadi, celana pendek tadi, sama topi ya, topi itu juga masih on the way. Mungkin lusa bakalan nyampe itu untuk mengatasi permasalahan ini. Aku beli kelambu lagi, kelambu kojong, tinggal tutup gitu aja. Terus perlengkapan tidur lainnya itu di sini. Ya, ini dia. Ini aku beli perlak. Ini untuk bubu. Lucu ya bahannya. Bahannya modelnya. Nah, gini. Ini lembut banget. Nah, ini kain. Ininya pokoknya gini deh modelnya, dari Little Farmer House. Yap, jadi itu sekian dari perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk menyambut kelahiran bayi baru lahir. Semoga apa yang udah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk menjadi referensi buat bunda-bunda, momi-momi, ibu-ibu yang sedang menantikan kelahiran babynya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.